Pada video kali ini kita akan bahas pergerakan Bitcoin yang I want you to the bone. Asyik. Stay tuned. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Fucking Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini itu hari Senin tanggal 30 bulan 8 2021 jam 11.41 sih sebenarnya. Oke, kita akan bahas pergerakan Bitcoin yang tampaknya akan terjadi potensi untuk go downside. Kita sudah melihatnya beberapa kali BTC mencoba untuk testing di Fibonacci 0618 dan Fibonacci 0,786 atau di green zone ini, tapi tidak bisa breakout karena ada dukungan dari bearish divergence pada time frame 1 jam. So honestly gua belum melihat ada potensi BTC bisa kembali reversal pada level saat ini untuk ke angka yang lebih tinggi. Nah, kemarin kita sudah memprediksikan seperti ini ya. Berhubung belum kembali lagi ke dalam channelnya, maka gua belum mengganti atau merubah si channel ini. Tapi kalau mau kita paksain pun nggak jadi masalah, jadi seperti ini ya. Pada dasarnya basically BTC sekarang berada pada channel downtrendnya. Cuma berhubung belum masuk, maka dari itu gua akan tetap di sini dulu. Gua anggap ini baru breakout dan retest ya. Cuma kalau kita lihat-lihat memang kalau kita lihat dari volume perdagangan saat ini sudah mulai sangat-sangat berkurang, 26 berapa nih, berarti 26 miliar ya. Terakhir gua ngeliat itu 30-an, jadi memang ada pengurangan sekitar 4 miliar. Hati-hati teman-teman dengan skenario yang potensinya akan terjadi pada saat ini karena bisa go downside. Nah, kan kita sudah beberapa waktu lalu memprediksikan tingkat penurunan ke Fibonacci 1272 ke 4500, ke 4000 sih, 45.000 maksud gua, 45 ribuan. Nah, di sini dengan potensi kenaikan itu 48.317. Berhubung belum ada swing low, jadi gua belum bisa tarik Fibonacci. Nanti tinggal kita lihat potensinya kira-kira di mana. Apakah di 45 ribuan atau di angka 44,6 di Fibonacci 1618. Nah, di sini pun gue sudah menggambarkan satu skenario. Kalau kita mencocokkan dengan Fibonacci 1272, maka ada potensi BTC ini membentuk satu skenario bullish Gartley. Yang dimana kita tunggu-tunggu adalah penurunan itu di Fibonacci 0786 atau kalau yang kita harapkan di Fibonacci 1272 dengan potensi tingkat kenaikan itu ke harga 52 ribuan. Tapi kalau untuk saat ini gue belum melihat ada potensi ke angka 52 ribuan. Kalau gue lihat pada time frame 4H pun memang tampak sangat jenuh, belum ada juga indikasi kembali reversal, belum ada bullish divergence pada level saat ini, jadi gue belum menyarankan untuk entry. Terus juga kalau gue lihat pada daily time frame pun masih sangat-sangat jenuh karena gue belum melihat adanya swing low yang baru. Di sini belum kita bisa anggap sebagai swing low yang baru karena ada potensi BTC itu menurun kembali ke angka yang lebih dalam. Dan kalau kita lihat pun secara indikator ini MACD-nya sudah dead cross dari kapan tahu sebenarnya ya. Terus kalau kita lihat pada RSI-nya pun ini seperti yang kita bahas sebelumnya ada bearish divergence. So potensi dari BTC sendiri bisa kembali go downside. Di sini gua akan hide dulu ABCD patternnya, tapi gua akan mengambil satu di sini berarti ya, mengambil satu target price sebagai referensi berarti di 48.300 di sini ya, stop. Terus habis itu gua hide dulu. Nah, jadi BTC ada dua potensi yang kemungkinannya akan terjadi. Kalau BTC bisa kembali bullish sangat tinggi, maka ke 52 ribuan. Tapi, kalaupun tidak, gue memiliki skenario yang potensinya akan terjadi. Karena kalau kita lihat-lihat sendiri di sini, akan ada cikal bakal BTC itu membentuk satu pola yang kita sebut dengan bearish cyber. Cuma gue belum menggambarkan si bearish cybernya karena memang belum ada swing low di sini dan juga belum ada swing high-nya. At least kita sudah memiliki satu roadmap. Kalau kita ukur berdasarkan ABCD patternnya, maka potensi tingkat penurunannya itu berarti kita tarik dari
A ke B sebagai referensi. Nah, terus kita taruh di target price. Di sini berarti potensi penurunan itu adalah ke angka 43.800 atau 43.900, yang juga memang pada level ini pun ada level support cukup kuat untuk membantu atau menahan pergerakan dari BTC untuk kembali lagi reversal. Karena kita lihat ya, di sini ada swing low, di sini ada swing low, lalu di sini pun ada swing low. Dan kalau kita lihat pun ada potensi berarti BTC triple bottom di angka 43.900-an. Dengan potensi tingkat kenaikannya nanti kita akan hitung kembali kemanakah potensi tingkat kenaikannya, tapi sebagai garis besarnya kita akan lihat di sini memang ada level resisten yang bisa juga mendukung BTC untuk kembali tertolak. Kalau kita lihat berdasarkan time frame 4H pun pada dasarnya kita cocok ya. Untuk mengukur penurunan di sini ada EMA 200 sebagai level support yang akan dijemput sama BTC. So, potensi besarnya itu berarti ke level D memang. Bagaimana dengan altcoin yang lain? Gue di sini menggunakan altcoin index sebagai referensi. Tinggal teman-teman cocokkan aja dengan harga yang ada. Kalau berdasarkan pattern dan chartnya pun sama. Seperti BNB, Ethereum, dan kawan-kawan itu pasti akan sama seperti ini. Jadi potensi penurunan itu kan ke level 4779 Fibonacci 1272. Ini penarikan Fibonacci-nya itu dari B ke C ya. Jadi teman-teman tinggal di copycat aja atau di copy paste aja pattern ini, penarikan dari A, swing high-nya dari sini, swing low-nya di sini, swing high-nya di sini, dan potensi penurunan di sini. Karena kalau kita lihat sendiri kan dia sudah breakout dari Fibonacci 0,5. Kita lihat pun di sini memang dia membentuk descending triangle dengan potensi penurunan. Kalau yang terdekat itu kan tinggi polanya aja ya, tinggi rendah polanya seperti ini, berarti yang paling dekat adalah levelnya 5.600, 5.068. Atau kalau kita menggunakan target price dari tiangnya atau pull flag-nya, berarti kita akan mendapatkan target price yang sesuai di range harganya 4.000-an 800 sampai dengan 4.779. Nanti tinggal kita cocokkan aja ya berdasarkan harga atau pola yang terbentuk pada Ethereum dan kawan-kawan. Kalau mau kita compare sama aja sebenarnya coy. Nih ya, kita lihat ETH USDT. USDT dikomparasi kita lihat. Nah, patternnya sama kan? Nggak ada yang beda gitu loh. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini atau menggunakan altcoin index sebagai referensi sebelum kita menganalisa harga dari Ethereum dan kawan-kawan. Gak usah capek-capek, pakai aja altcoin index. Jadi kita nggak usah ngukur nggak usah ngukur secara pola, tinggal kita sesuaikan aja berdasarkan harga gitu loh. Apalagi komparasinya BNB bisa kita komparasi juga, BNB USDT sama aja tuh ya. Berarti kita bisa menggunakan altcoin index ini sebagai referensi, seperti itu dia. Oke, untuk saat ini sih belum ada skenario lainnya selain yang kita sebutkan barusan. So stay safe buat teman-teman yang sudah profit kemarin mengikuti analisa gua di Fibonacci 0618 atau di IMI berapa tuh deh kemarin ya, 100 ya. Congratulations, gue juga udah close posisi. So, kita akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin dan kawan-kawan di grup Telegram. Untuk teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja link tree-nya. Dan teman-teman akan diarahkan di sini, tinggal teman-teman klik ini aja. Kalau mau ke Telegram di sini, YouTube gua ada di sini. Jangan lupa untuk follow TikTok dan Instagram gua. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah komen, bukannya weekend itu waktu yang bagus buat beli ya bang? Nah, pertanyaannya gue akan jawab di sini. Kalau weekend, basically kita harus melihat dulu terhadap pergerakan harganya. Kalau memang weekend tersebut tidak ada potensi untuk kita buy, apalagi belum ada potensi untuk reversal, jadi kita nggak usah beli gitu. Jadi kita harus sesuaikan berdasarkan harganya. Tidak serta-merta kita beli weekend terus kita jual di weekday gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dengan pesat. Gua Angkara Murka, kalian jangan sakit-sakit terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys in the next video. Peace out.